Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ripa yang akan mereview buku. Nah, kali ini saya akan mereview tentang Bangkit dan Berjuang. Setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat jika kita tidak bertaubat. Siapa yang menginginkan masalah? Pasti semuanya tidak menginginkan masalah. Semuanya ingin hidup menjadi baik-baik saja, tenang, dan kita ingin dihargai dan tidak ingin dilecehkan. Betul tidak? Dan bahkan kita ingin membuat diri kita menjadi bahagia. Lantas, apa itu bahagia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahagia itu sebuah perasaan atau keadaan tentang kesenangan dan ketentraman bagi diri kita. Nah, bahagia itu adalah kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi. Contohnya nih, kita bertemu dengan teman-teman pasti senang. Kita bertemu dengan orang yang hebat pasti senang. Jika ditanya pilih mana, bahagia tapi miskin atau kaya tapi bersedih? Nah, pasti keduanya tidak akan kita pilih karena kita selalu memilih yang terbaik untuk diri kita, yakni menginginkan bahagia, senang, kaya. Begitu juga kita menginginkan kesehatan yang baik untuk kita. Manusia itu bisa menilai apa yang tampak dan tak mengerti bagaimana asal-usulnya. Tentu saja kita akan terus tersiksa jika memandang terus dunia ke atas tanpa adanya motivasi. Yang ada hanya menggerutu dan menyesali diri sendiri. Maka kita bergeraklah sesuai dengan tujuan kita, lalu berhentilah. Ada hikmah terbaik untuk terus berjuang dan bangkit untuk kita diri sendiri. Seperti halnya kita membasah sepeda. Jika terus diayunkan sepedanya, maka kita akan terus maju. Tetapi jika kita berhenti sepedanya, tidak mengayunkan sepeda itu, maka akan terjatuh dan akan membuat kita terluka. Lalu hikmahnya yaitu jangan melangkah dalam keputusasaan. Di alam ini terhampar banyak jutaan. Dan jangan pergi ke arah kegelapan. Di alam ini ternyata banyak cahaya. Putus asa adalah simbol dari ketidakberdayaan, lalu kegelapan adalah simbol dari kesesatan. Maka menurut Ibnu Al-Qayyim, sumber kebahagiaan adalah saat hati memandang kefakiran adalah kekayaan saat dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hatinya memandang kekayaan adalah kefakiran saat dirinya tidak bersama Allah. Maka dapat disimpulkan kemuliaan itu hina tanpa Allah dan kehinaan itu mulia ketika bersama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan seperti itu ya. Ada 3 hal yang membuat hati kita menjadi lemah lembut. Yang pertama, berbicara juga bertindak apa adanya. Gitu ya. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbicara maupun dalam bertindak, sewajarnya saja seadanya diri kita. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan, berkatalah yang baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut kita dapat disimpulkan bahwasanya jika tidak ada yang ingin dibicarakan, yang di dalamnya hal positif, maka tidak boleh dibicarakan karena berbicara itu adalah sebuah kunci atau sebuah emas. Lalu yang kedua, melihat urusan akhirat ke atas dan melihat urusan dunia ke bawah. Nah, maka dari itu kita selalu ingat kepada Allah gitu ya. Tingkatkan lagi ibadahnya, selalu dekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah kita melihat ke atas, maka kita melihat ke bawah yang ada di dunia ini. Karena kita hidup di dunia, maka kita harus mampu mempersiapkan apapun kebutuhan yang ada di dunia ini ya. Terus yang terakhir atau yang ketiga, yakni mampu memaafkan kesalahan orang lain karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, jika kita mempunyai kesalahan, maka kita jangan sungkan untuk meminta maaf kepada orang lain gitu ya. Dan mampu menerima caci makian dari orang-orang yang tidak tahu gitu ya masalahnya seperti apa atau hal-hal buruknya itu seperti apa gitu. Nah, karena dengan orang lain memandang seperti itu, ada pahala yang mengalir terhadap kita. Orang lain akan terus-menerus berbicara yang tidak baik terhadap kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang bergelimang, yang banyak dari cacian mereka.
Betul? Semangat ya untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi, yang bisa mampu mencapai tujuan kita. Itu saja mungkin review buku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.